Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal kabar Aldila Djelita, istri dari Indra Bekti ini, yang kini sedang bersedih hati dan hancur lebur hatinya karena dihujat oleh netizen, di mana suaminya masih harus dirawat di rumah sakit dan pengobatan yang harus dia tanggung luar biasa banyak. Kabar terbaru, dia sudah melelang tas brandednya dan juga cincinnya. Namun kini ada kabar bahwa anak-anak Indra Bekti menunggu kepulangan dari ibunya. Ya, memang saat di rumah sakit begitu ya, cukup meribetkan karena harus ada yang nunggu, harus ada yang nyiapin, dan akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. Nah, bagaimanakah kisah pilu Aldila merawat dua anaknya? Yuk kita simak di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari tribuntrend.com. Udah seminggu bunda nggak pulang. Pilu Aldila sibuk rawat Indra Bekti, dua anaknya dititipkan ke ortu. Aldila Djelita rindukan kedua anaknya yang harus ditinggal sejak ia sibuk merawat Indra Bekti di rumah sakit. Aldila Djelita mengaku dirinya sibuk merawat Indra Bekti di rumah sakit dan kedua anaknya ia titipkan di rumah orang tuanya. Seminggu lamanya Aldila Djelita sudah tidak bertemu dengan kedua buah hatinya. Istri Indra Bekti ini hanya bisa bertukar kabar via video call. Hal ini diperlihatkan Aldila lewat unggahan terbarunya di akun Instagramnya. Dalam postingan itu Aldila Djelita mengunggah foto kedua anaknya, Devania Sahira Indra Bekti dan Annabel Eleanor. Sudah seminggu bunda nggak pulang, untung ada oma, tulis Aldila Djelita. Aldila Djelita mengatakan ketika kondisi Indra Bekti sudah membaik, ia akan bolak-balik dari rumah ke rumah sakit. Kalau ayah udah more better, bunda bolak-balik pulang ya, sambung Aldila Djelita. Aldila Djelita sempat menuliskan kerinduan terhadap dua anaknya itu. Miss you, tulis Aldila Djelita disertai emoticon love. Pada akhir kalimat, Aldila Djelita sempat menyinggung dengan menuliskan bahwa saat ini banyak yang peduli dengan sesama, bukan yang hanya bisa menghujat. Miss call terus kita ya nak, untung banyak orang yang peduli untuk sesama, bukan yang bisa menghujat, jelas Aldila Djelita. Sebelumnya Aldila Djelita mengaku sempat mengalami kesulitan dana untuk pengobatan suaminya. Bahkan Aldila Djelita sempat membuka donasi untuk pengobatan Indra Bekti di akun Instagramnya. Atas postingan itu Aldila Djelita menuai banyak cibiran dari warganet. Tak lama berselang postingan itu dihapus oleh Aldila Djelita. Lewat postingan akun Instagram Selasa 31 Januari, Aldila Djelita terlihat menjual beberapa perhiasan dan tas miliknya. Aldila Djelita terlihat membagikan foto berupa dua cincin di instastory-nya. Yang kalian lihat di luar lebih terlihat, tapi yang di dalam tidaklah tampak. Kita bisa sayang, tulis Aldila Djelita dalam keterangan foto itu. Aldila Djelita menambahkan keterangan dalam foto itu bahwa dua cincin itu sudah laku terjual. Ia juga mengucap rasa terima kasih kepada seorang dermawan yang telah membeli perhiasan miliknya. Namun tetap saja apa yang dilakukan oleh Aldila Djelita ini menuai pro dan kontra. Banyak netizen yang menganggap bahwa Aldila Djelita ingin pansos lagi dengan kasus ini dan hanya ingin membuat publik kasihan kepadanya. Ya, itulah dunia. Selalu ada pro dan ada kontra. Tapi kalau bisa nggak usah pro, nggak usah kontra lah. Kalau pro pakai prokol aja. Kalau kontra pakai counterpain.
Nah, di sini gua mencoba untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang penggalangan Kak Bekti. Jadi banyak banget di luar sana itu orang berspekulasi, orang menuduh, orang menjudge gitu tentang segala sesuatu yang mereka nggak tahu. Jadi penggalangan dana itu di hari pertama diusulkan oleh teman-teman artis. Teman-teman artis mau untuk melakukan penggalangan dana untuk Kak Bekti di hari pertama dia masuk rumah sakit. Nah, tapi dari keluarga tadinya bilang jangan deh gitu. Nah, tapi udah 2 harinya Kak Bekti di rumah sakit ternyata biayanya besar gitu. Dan per hari ini itu udah hampir 1 M biayanya. Nah, jadinya makanya penggalangan dana itu tadinya adalah untuk memberitahukan ke teman-teman, orang yang punya hati baik, orang yang mempunyai rezeki lebih, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, monggo silahkan gitu. Karena karena memang biayanya besar gitu. Dan untuk memilih-milih rumah sakit, jadi Kak Bekti itu kan dia pingsan gitu. Dia pingsan terus pasti akan dilarikan ke rumah sakit yang terdekat gitu. Nggak mungkin juga lu akan nyari rumah sakit mana dulu yang BPJS segala macam, nggak mungkin juga. Pasti lu akan melarikan itu ke rumah sakit yang terdekat gitu. Pasti, itu udah pasti gitu. Dan Kak Bekti itu pun juga masih ada sampai sekarang, sampai malam hari ini tuh masih ada di ruangan ICU, masih ada di ruangan ICU. Jadi dia nggak ada di ruangan rawat inap yang ada VIP, yang kelas 1, kelas 2, enggak gitu. Dia masih ada di ruangan ICU. Jadi belum pindah ke ruangan inap gitu. Jadinya emang nggak akan bisa untuk downgrade kamar juga gitu. Dan untuk asuransinya sendiri gitu. Jadi Kak Bekti itu baru join asuransi sekitar 6 atau 7 bulan kalau nggak salah gue gitu loh. Dan penyakitnya ini adalah sakit yang kritis. Sakit yang kritis gitu loh. Dan sakit kritis itu ada masa tunggunya 1 tahun baru akan di cover oleh asuransi gitu. Dan dia baru gabung beberapa bulan sama asuransi gitu loh. Dan apalagi yang mau gue jelasin, dan asuransi tentang kamar dan untuk pindah rumah sakit gitu. Jadi yang sakit itu adalah kepalanya yang sakit gitu. Jadi untuk pindah-pindah rumah sakit itu nggak sama kayak lu sakit batuk atau flu gitu, yang bisa gampang lu nantinya pindah rumah sakit terus lu nunggu di ruang tunggu gitu, lu nunggu di parkiran atau segala macam. Nggak segampang itu gitu. Jadi harus cari dulu rumah sakitnya sanggup atau enggak, terus bagaimana nantinya perpindahan dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang satunya, di perjalanan bagaimana, karena kepalanya boy gitu loh. Jadi kepalanya yang sakit gitu, jadi harus banyak banget pertimbangannya gitu loh untuk memindahkan ke rumah sakit yang lain gitu. Tapi itu udah direncanain sama keluarga dan kerabat terdekat juga pastinya untuk memindahkan rumah sakit, bagaimana langkah-langkahnya dan seperti apa gitu loh ya kan. Dan untuk aset ya pastilah gitu loh, pasti udah dipikirin semua untuk sama keluarga. Makanya penggalangan dana ini, karena emang tadinya ini awalnya adalah ide dari para artis-artis teman-temannya Kak Bekti, karena Kak Bekti itu emang orang yang baik gitu, banyak membantu teman-teman artis yang lainnya juga. Jadi teman-teman artis tergerak juga hatinya untuk membantu Kak Bekti gitu. Makanya dikasih tahu sama Dila untuk ya udah open donasi gitu loh. Open donasi untuk Kak Bekti. Jadi untuk kayak memberitahukan gitu loh ke teman-teman yang pengen open donasi gitu loh. Ya udah monggo silakan gitu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi untuk memberitahukan itu ke teman-teman yang pengen untuk berbuat baik, yang punya rezeki lebih untuk ngebantuin Kak Bekti. Jadi ada di situ poinnya. Dan untuk Dilanya sendiri per malam hari ini gitu, udah berapa hari deh, dari hari Kamis kalau nggak dari hari Rabu. Jadi udah berapa hari ini si Dila pun juga belum pulang ke rumah. Dia belum ketemu sama anaknya sama sekali. Dia masih standby di rumah sakit nungguin suaminya, ngeliatin suaminya dan berdoa untuk suaminya gitu. Jadi buat teman-teman yang emang nggak tahu ceritanya, nggak tahu permasalahannya, coba gitu kalian tahan untuk ngomongin atau untuk berkomentar gitu loh. Karena nggak baik, orang lagi kena musibah gitu, orang lagi berjuang banget untuk menyelesaikan dan membereskan musibahnya gitu. Tolong dibantu dengan doa gitu. Jadi
Jangan lu menjudge seseorang tapi lu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi di sini gue juga minta tolong juga ke teman-teman, mohon doanya gitu, mudah-mudahan si Kak Bektinya bisa melewati masa-masa ini, keluarga pun juga bisa melewati masa-masa sulit ini, dia bisa cepat untuk balik ke seenggaknya pindah dulu ke ruangan rawat inap, bisa cepat pulih juga gitu. Jadi mohon doanya semua dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa untuk meluruskan apa yang sekarang yang ada di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum.